Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Arifin. Saya akan menjelaskan materi fikih yang berjudul Haji dan Umroh. Pertama, pengertian haji. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab yaitu al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Sedangkan menurut terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang telah memenuhi syarat wajibnya atau mampu melakukannya. Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk kufur atau murtad dari agama Islam. 2. Pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah, sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu haji maupun di luar waktu haji. Meskipun dalam pelaksanaan umroh telah mencakup haji, dalam melaksanakan umroh, ibadah umroh tidak berarti ibadah haji telah terpenuhi. Ketiga, dasar hukum. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila, yang artinya, dan karena Allah wajiblah atas orang-orang melakukan haji ke bait, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Ayat kedua Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillahi wa atimul hajja wal umrata lillahi, artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan ibadah haji dan umroh. Karena itu, orang kafir tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umroh, karena bukanlah orang yang ahli beribadah seperti yang disyariatkan dalam Islam. Demikian juga dengan orang murtad. 2. Balik. Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji dan umroh karena persyaratan balik belum terpenuhi. 3. Berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang gila, orang bodoh tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umroh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi. Lalu keempat, merdeka. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji dan umroh adalah orang yang merdeka. Hamba saya tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umroh karena dia bertugas melayani tuannya, sedangkan ibadah haji memerlukan banyak waktu dan biaya. Lalu yang kelima ada kemampuan. Kemampuan salah satu syarat haji adanya kemampuan bepergian ke Baitullah. Lalu selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram. Waktu pelaksanaan niat atau ihram itu disebut miqat zamani, yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai hari ke-10 Zulhijjah. Sedangkan ihram atau niat dengan mengenakan pakaian ihram yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu disebut miqat makani. Kedua, wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf di kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di padang Arafah, baik dalam keadaan suci, haid, nifas maupun dalam keadaan junub. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Lalu ketiga, tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam pelaksanaannya, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri yang tawaf. Tawaf tersebut dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Lalu selanjutnya ada sa'i. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan.
Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima, bercukur atau menggunting rambut. Yang dimaksud bercukur ialah menghilangkan rambut di kepala dengan pisau atau sejenisnya, atau bisa dengan jalan mencabutnya walaupun 3 helai. Bercukur menurut ahli fikih hanya diwajibkan terhadap laki-laki. Dan terakhir ada tertib. Selanjutnya ada sunnah-sunnah haji. Sunnah haji pertama adalah ada mandi ketika hendak ihram. Kedua, memperbanyak membaca talbiyah. 3, melaksanakan tawaf kudum. 4, salat 2 rakaat tawaf. 5, mabit di Mina. Dan terakhir tawaf muwadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nidal Fikri Abdia. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang haji dan umroh. Sunnah-sunnah haji. 1. Mandi ketika hendak ihram. 2. Memperbanyakkan membaca talbiyah, berbunyi lafadznya labak al-humma, labak aisari la labak inna hamma wa nimata lakawal muslasarika, dengan arti aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. 3. Melaksanakan tawaf kudum. Nah, tawaf kudum adalah tawaf, disebut juga tawaf kudum, adalah membuka atau tawaf selamat datang yang dilakukan pada waktu jamaah baru tiba-tiba. 4. Sholat 2 rakaat tawaf. 5. Mabit atau bermalaman di Mina. 6. Tawaf wadah adalah tawaf kuduf yang berarab tawaf selamat datang yang dilakukan ketika baru di Mekah atau jamaah baru. Hukum menghajikan orang lain. Barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji dari segala harta. Hukum menghajikan orang lain. Barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji dari segi hartanya, tetapi kesehatannya tidak mengizinkan, misalnya antar sakit yang sulit dihadapkan sembuh, atau karena usia tua, maka menurut Imam Abu Hanif dan Asti Syafi'i dan Ahmad ialah wajib menunjukkan wakil untuk melaksanakan haji atas nama diri dengan biaya yang ditanggung olehnya. Selanjutnya, syarat-syarat menunaikan haji oleh orang lain. 1. Kemampuannya yang menghadapi orang lain dihajikan seperti sakit yang tidak kunjung sembuh. 2. Orang yang menghajikan atau namanya naib harus berniat melakukan haji atas nama orang lain yang dihajikan. 3. Biaya haji sepenuhnya atau sebagai berasal dari amir. 4. Naim tidak menyelesaikan atau melanggar peraturan orang yang dihajikan. 5. Kedua belah pihak muslim dan berakal. 6. Naib harus sudah balik. 7. Naim harus sudah pernah menunaikan haji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.